Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya secepatnya untuk bisa merelokasi rumah tempat tinggal korban tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Hingga saat ini sebanyak 55 kepala keluarga terdampak bencana tanah longsor pada bulan Februari 2021 lalu terpaksa harus menempati rumah pengungsian sementara. Pengungsi berharap pemerintah segera merelokasi para korban tanah longsor ke tempat yang lebih aman agar bisa kembali menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Sementara untuk menjamin kehidupan para korban tanah longsor, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memberikan bantuan berupa sembako dan uang sewa rumah pengungsian setiap 2 minggu sekali. Bantuan tersebut berupa peralatan memasak, perlengkapan rumah tangga, berbagai bahan pokok hingga roti siap konsumsi. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menerima bantuan uang tunai senilai 103 juta rupiah untuk para korban tanah longsor. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Ketua MKKS SMP Negeri se-Kabupaten Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya memenuhi persyaratan administrasi seperti diminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penggunaan lahan perhutani untuk relokasi korban longsor. Sembari menunggu persetujuan kementerian tersebut, pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memberikan bantuan untuk para korban tanah longsor. Pihaknya berharap para korban bencana tanah longsor untuk bersabar dalam menunggu proses relokasi. Ada musibah bencana tanah longsor yang menimpa warga kami di Selopuro ya. Dan sekarang ini memang kita proses pengurusan izin di Kementerian Lingkungan Hidup yang berkait dengan tanah yang akan dijadikan relokasi. Di Pemda mengurus ke Kementerian LH yang berkaitan dengan pemanfaatan relokasi tanah dari perhutani itu. Nah, proses-proses itu kita harus lalui karena juga banyak persyaratan, termasuk juga tidak rawan bencana tambahan, bahwa relokasi itu betul-betul aman. Terus kemudian juga nanti nyaman untuk warga. Kemudian sebelum nanti dibangunkan, maka pemerintah, kebetulan hari ini juga ada bantuan dari MKKS untuk apa? Sebulan ini Juli uang untuk membantu untuk sewa rumah sudah kita berikan. Untuk 4 bulan berikutnya juga sudah aman dari tadi ada bantuan dari MKKS. Nah, untuk sehari-hari nanti biar Dinsos maupun BPBD yang menyiapkan. Paling tidak kita memberikan jaminan untuk kehidupan sehari-hari mereka atau logistik mereka yang terdampak tanah longsor kemarin. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengaku pihaknya mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Pemkab Nganjuk dalam penanganan korban bencana tanah longsor hingga sekarang ini. Ia menegaskan DPRD Nganjuk akan menyetujui usulan pengalokasian anggaran dalam APBD perubahan tahun 2021 untuk korban bencana tanah longsor. Nanti dari hasil kami hari ini nanti akan saya komunikasikan dengan teman-teman pimpinan dan badan anggaran terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa ini. Kami melihat ini memang sangat prioritas, sehingga ini dalam PAK tentunya kita harus menganggarkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di desa Selopuro ini. Melihat para korban yang belum terrealisasi ini, Pak, dari Dewan sendiri menganggarkan berapa Pak di PAK itu? Ini tentunya dari BPBD ya, nanti kita sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kami nanti akan membackup anggaran yang sudah direncanakan oleh BPBD lewat pemerintah daerah. Tentunya kami dari DPRD, dari badan anggaran nanti akan membackup kegiatan-kegiatan ini. Total berapa ini belum masuk. Yang jelas saya yakin mereka menganggarkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
dilakukan. Tahun ini sudah bisa Pak ya untuk bulan ini? Tahun ini PAK karena kan belum diserahkan kepada kami, bulan depan nanti baru diserahkan kepada kami, tentunya ini bisa dimasukkan untuk PAK pada tahun ini. Usai menyalurkan bantuan kepada para korban tanah longsor, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Kepala BPBD Kabupaten Nganjuk Abdul Wakid, serta Camat Ngetos Bambang Haryanto langsung meninjau lokasi tempat relokasi korban tanah longsor. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.